Memang kita bicara tentang ibadah, apakah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah kita ini sesuai dengan kehendak Allah? Artinya dalam arti sesungguh-sungguhnya tanpa, sudah tentu tidak. Rasulullah saja mengatakan subhanaka ma'abadnaka haqqan ibadah. Itu Rasulullah. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak menyembah Engkau sesungguh, aku tidak bisa beribadah menyembah kepada Engkau sesungguh ibadah kepada Engkau atau hakikat sehakikat dari ibadah. Ini Rasulullah SAW. Rasulullah berkata subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak bisa menyembah Engkau seperti yang dimaksudkan hakikat daripada ibadah. Apalagi kita. Karena itu apa yang diajarkan Rasulullah dalam beribadah dan dalam hal yang lain, hendaknya kita bermadya saja. Jangan kita memaksakan diri dalam beribadah satu contoh, tapi apa artinya kalau kita kemudian putus tengah jalan? Tidak ada artinya. Sedikit, yang penting dawim alaih mudawamah ahabbul a'mali ilallahi wa ilallah. Yang paling dicintai oleh Allah di antara amal kita ini adalah yang rutin, yang ajib sekaligus. Nah, di sini letak kalau masuk Islam. Apakah dalam ibadah, apakah dalam yang lain? Seperti saya katakan tadi, Anda juga tidak perlu ngoyo-ngoyo dalam mencari rezeki. Kembali kepada hikmah di dunia, Anda ma'isu abadah wa amal di akhirat kita, Anda tamutu. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Ada apa ngoyo? Ada apa ngoyo-ngoyo? Sementara seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Tapi justru untuk akhirat, itulah yang kita perhitungkan. Wa amal di akhirat kita, seakan-akan kamu tuh wajah. Urusan dunia wala tansa. Urusan akhirat wabtaghi. Beda. Di Al-Quran dikatakan kalau untuk urusan akhirat wabtaghi, cari. Tapi kalau untuk urusan dunia wala tansa, jangan kamu lupa. Beda dengan wabtaghi dengan wala tansa. Ini adalah ada hubungannya dengan latar al-fadil di Islam. Yang kedua, menghindari dosa. Pelanggaran terhadap aturan agama atau dosa memberikan pengaruh yang tidak baik pada jiwa. Karena al-ism kata Rasulullah mahak habis sadri. Namanya dosa itu adalah yang terus tidak bisa berhenti di sini dan gadamu untuk kemudian ini dan ini dan itu. Akhirnya namanya yang ada dalam diri kita ini tidak bisa tenang. Itu gara-gara karena dosa. Karena itu siapa yang berbuat dosa tidak akan pernah dia tenang jiwanya. Terus bagaimana cara menenangkannya? Ada di antara Rasulullah mengatakan waqat isayyi'atal hasanata hamdalillah. Kalau berbuat dosa cepat-cepatlah kemudian ikutilah dengan amalan yang baik. Begitu kita berbuat dosa, kalau tidak ingin kita terganggu ketenangan jiwa kita, lakukanlah setelah itu perbuatan yang baik yang menghapus kesalahan itu. Satu contoh umpamanya dosa lisan, dosa lisan. Terus apa kira-kira yang bisa menghapus dosa lisan itu? Diikuti dengan apa? Yaitu dengan zikir. Dengan zikir. Jadi disesuaikan. Kalau ini keluar dari lisan, maka perbuatan baik lisan itu apa? Kemudian kalau umpamanya dosa dilakukan oleh tangan. Jadi membeleng orang umpamanya tanpa salah. Dosa. Kemudian apa yang kita lakukan? Wa'ati istajab hasanata, yaitu mengeluarkan apa? Sedekah. Satu contoh. Dosa kaki umpamanya, dosa kaki. Salah kaki kita berdosa. Kemudian kita ikuti dengan apa? Orang tambah bal-balan. Ini kaki untuk menuju kepada kebaikan.
Wa ati sayyi'atal hasanatan tamkuha wa khalidin nas bi khaliqin. Yang ketiga, zikir ma'lum, zikir ala dzikrillahi tatma'innul. Yang aslinya zikir yang disebut ala dzikrillahi tatma'innul qulub ini adalah zikir qalbi sebetulnya. Karena zikir qalbi ini berarti mengingat Allah selalu. Apapun yang terjadi kepada kita selalu dihubungkan dengan Allah yang menentukan, Allah yang berikan ketentuan, Allah yang mengatur, Allah yang menjalankan hal ini. Kita sebagai manusia diberi ketentuan oleh Allah begini. Jika seorang dalam keadaan apapun, kalau dia ingin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala dengan segala mahanya, maha ini, kita tentu dia akan hidup benar. Ini aslinya, asal maknanya ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi manakala manusia dia satu saat kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia ingat kepada Allah selalu bahwa Allah lah yang mengatur ini, bahwa Allah lah yang memang yang zat yang menjadikan ini dan itu, kita tentu karena kita kembali pada Allah akan banyak hati. Di sisi lain tidak mesti dengan begitu, itu memang tindakan amal hati. Tapi bisa jadi zikir berlisan itu sendiri. Zikir berlisan itu sendiri, di mana seorang itu selalu merutinkan zikir berlisan. Seperti yang sudah menjadi zaman kita. Kenapa kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil sekian kali? Kenapa kita membaca ya latif sekian kali? Kenapa kita membaca la ilaha illallah 100 kali umpamanya? Kenapa kita membaca la ilaha illallah al-malikul mubin, hakul mubin? Kenapa kita membaca ya hayy ya qayyum? Ini juga memberikan pengaruh yang sangat besar. Memang asli maknanya ala dzikrillahi tatma'innul qulub itu kaitannya dengan hati ketika ingat kepada Allah, ketika seorang mendapatkan problem. Tapi juga perlu diketahui tidak semuanya orang bisa begitu. Karena itu kalau tidak bisa dengan hati maka perbanyaklah zikir kepada Allah dan lisan. Itu juga akan berpengaruh besar. Kalau tidak, Rasulullah tidak akan berkata man qala fi kulli yawmin mi'ata marratin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ana lahu amanan minal faqri wa kuntan min waqfatil. Jadi ada faedahnya. Ini mesti ada faedahnya. Ini juga ada kaitannya dengan ketenangan hati sendiri. Jadi apa bisa berpengaruh. Kita olah kada, kita mengatakan kada, kita mengucapkan kada, kemudian ada hati. Tetap kembali pada alat dzikrillahi tatma'innul qulub selama yang disebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita memperbanyak zikir. Pertama sudah zikir bil qalbi, tapi juga jangan lupa zikir bil lisan. Selanjutnya melihat, membaca, menyimak dan memperhatikan perilaku atau sejarah teladanan orang-orang saleh. Pepatah mengatakan saat orang-orang saleh dituturkan turunlah rahmat. Dikatakan inda dzikris salihina tatanazzalur rahmat. Inda dzikris salihina tatanazzalur rahmat. Inda dzikris salihina tatanazzalur rahmat. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena setiap kita mempelajari perilaku orang saleh, maka waktu itu kita akan merasakan siapa saya dan mereka. Satu contoh si fulan. Satu contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani umpamanya. Beliau umpamanya pernah melakukan ibadah 40 tahun